Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buat teman-teman yang masih mau nonton video saya. Kali ini saya tuh berada di Gunung Kembang. Nah, Gunung Kembang ini masih termasuk di deretan Gunung Sindoro, Sumbing dan lain-lain. Kalau yang di Kembang itu masih ikut Kota Wonosobo ya. Nah, untuk kesempatan kali ini tuh saya bersama teman saya. Teman saya itu namanya Nanda. Nah, Nanda itu sebenarnya itu tengah-tengah, bisa cewek, bisa cowok. Nah, kalau teman saya ini yang cowok nih. Waduh. Woi, Mas. Mas, oke. Wah. Dia itu salah satu mahasiswa swasta pariwisata di Jogja. Gunung Kembang ini tingginya 2300-an mdpl ya, pokoknya sekitaran gitulah. Tapi katanya kalau Gunung Kembang ini walaupun treknya nggak terlalu tingginya nggak terlalu tinggi banget kayak gunung-gunung yang lain, tapi treknya tuh bikin aduhai dengkulmu lemes bosku. Nah, juga tuh kalau di Gunung Kembang ini peraturannya bagus ya, jadi peraturannya tuh ketat banget, jadi semuanya tuh harus di packing ulang kayak gini, packing ulang. Jadi ketika kalian pokoknya nggak boleh bawa barang bawaan yang bisa sekali pakai, nggak boleh. Jadi kalian tuh harus making ulang di tempatnya kayak mana ya. Nah, kayak gini, ini tuh isinya roti sama biskuit, jadi harus di packing ulang biar nggak nyisain sampah di atas. Ntar bagus, harusnya kalau di gunung-gunung lain kayak gitu, biar lebih ketat lagi dan jaga alamnya gitu lebih baik. Tadi tuh dari Jogja tuh berangkat sekitaran jam 3 pagi, terus berhenti di tempat rumahnya Mas Nanda ini tadi lama banget, soalnya di sana tuh kerasan tuh nyaman. Soalnya udah datang dibikinin kopi, makan pagi, sarapan, pokoknya dari sampai tempat rumahnya Mas Nanda itu jam berapa Mas? Pokoknya jam 6, sekitar jam setengah 6 gitu lah. Terus kita berangkat dari rumahnya temennya Mas Nanda sampai sini tuh udah sekitaran jam 9-an. Jadi pokoknya di sana tuh istirahatnya udah lama banget. Udah lama dibikinin kopi, mantap, makan sarapan juga. Nah, untuk kesempatan video kali ini tuh bukan nyari view yang bagus ya, bukan, tapi kita lebih ke ke informasi treknya ya. Kita mau vlog fokus ke daerah treknya. Ini loh, trek di Gunung Kembang itu kayak gini. Jadi bukan ngejar-ngejar view yang view. Pokoknya kalau view yang bagus kalian bisa cari di channel lain lah. Kalau yang ini tuh fokus ke trek. Jadi kalau kalian mau nyobain ke Kembang terus lihat video ini ya kayak gini. Pokoknya treknya kayak gini. Ini lebih ke kita cari yang treknya. Jadi untuk pengetahuan treknya lah. Nah, enaknya di Gunung Bismo itu, lebih kok Bismo lagi. Enaknya di base campnya Gunung Kembang itu, di sini tuh disediain kayak kompor, pokoknya peralatan dapur tuh disediain buat ya jatuh lagi. Pokoknya disediain buat para pendaki-pendaki yang kalau mau masak atau mau buat istirahat, mau bikin minum segala macam tuh udah disediain. Nah, ini tuh mau langsung packing dulu, registrasi langsung cus. Pokoknya ikutin terus ya. Yuk, langsung cus. Tadi habis registrasi, terus langsung trekking aja lah, soalnya takut hujan ini, soalnya cuacanya mendung. Nah, untuk di Gunung Kembang ini pokoknya nggak boleh bawa barang-barang kayak botol yang pokoknya yang berpotensi sampah lah, mending ditinggal aja lah. Kalau semisal bawa kayak gitu tuh, di sini tuh nyediain Tupperware tapi harus nyewa. Terus kalau buat airnya di sini drigen, per drigen tuh harganya 10.000 ya. Kalau drigennya itu 1,5 liter kalau nggak salah tadi. Jadi habis keluar dari nah itu bendera itu dari base campnya. Jadi kita habis keluar dari base camp tuh langsung jalan aspal kayak gini. Jadi untuk pertama tuh ya masih buat pemanasan ringan banget lah. Jadi masih oke lah. Yuk, jalan. Nah, ini dari base camp masih jalan aspal jauh. Kanan kiri tuh waduh mantap. Nah, pokoknya hijau royo ini semuanya kebun teh. Jadi pemandangannya syahdu banget. Pokoknya ini tempatnya bagus lah. Nah, ini baru pemanasan, masih aspal, jadi belum terlalu berat banget. Pokoknya masih mantap.
Yuk yuk. Nah ini tadi habis jalan aspal tuh udah ketemu pertigaan kedua. Nah setelah pertigaan kedua itu langsung nemu jalan batuan yang tertata rapi kayak gini. Kanan kirinya teh masih sama lah. Nah dari base camp sampai ini OTW pos 1 tuh ditemenin sama ini loh, si Black. Ini masih treknya masih sama ya. Nah tadi tuh si Black itu setiap berapa puluh meter tuh kencing, mungkin dia kayak apa tuh namanya tuh, buat nandain kalau itu wilayahnya lah mungkin. Nah ini tuh masih di sekitaran kebun teh kayak gini, kebun teh. Dari base camp sampai sini tuh udah sekitaran setengah jam ya, tapi pokoknya apa tuh masih kebun teh terus. Nah sebenarnya tuh kalau kalian keberatan bawa tas gini ada cara itu. Kalau misal tas kalian tuh di sini ada tali, biasanya di sini gini. Nah diangkat tarik gini bisa. Tapi kalau misal kayak gini yang nggak ada talinya tuh, kalian bisa kayak gini. Terus sambil ngangkat gini buat jalan. Wah udah mendingan lah pokoknya. Nih udah kayak ini jadi keangkat dikit itu loh. Wah, itu trik yang udah lama orang tahu sih. Tapi kalau kayak gini tuh kayak gendong. Kono mubeng mulai duit. Yuk. Udah sampai Istana Kata ya. Kirain tadi tuh waktu dari jauh tuh Istana Kata itu kayak pos 1, ternyata bukan, soalnya masih arah ke atas. Nah Istana Puncak itu kayak, nah itu loh ada shelter. Kirain tadi tuh shelternya itu tuh pos 1, ternyata Istana Kata. Nggak tahu nih kenapa dinamain Istana Kata, padahal nggak ada kata-katanya, nggak ada istananya. Tapi kabut udah mulai naik. Masih di sekitaran kebun teh, jadi treknya itu masih kayak trek ojek kalau di Sumbing sama Sindoro gitu loh, yang jalan warga buat berkebun terus ada batuan. Sebenarnya kalau jalan batuan kayak gini, kalau buat jalan tuh malah kayak di kaki tuh kayak keras, tapi malah nggak enak lah. Enakan tanah, malah enak tanah. Tapi kalau yang tanah yang jangan yang becek-becek itulah. Nah di Istana Kata itu pemandangannya itu langsung, kalau misal gak kabut ini semuanya kelihatan, wah luas banget kayak perkebunan terus, seluas rinduku padamu ya. Nah ini kebetulan banget di kebun teh dan bawa teh panas. Masih humup. Teh ngeteh teh. Ini tuh perjalanan udah hampir 1 jam ya, tapi treknya masih sama banget. Masih trek batu kayak gini yang ditata. Jadi kalau buat pijakan itu keras ya, kayak kurang nyaman. Jadi ya gitulah, bingung jelasinnya, capek. Wah, ternyata di Gunung Kembang itu nggak ada pos 1, pos 2, pos 3. Nah di kertas yang ini tuh terteranya tuh kayak dari base camp Blembem, terus Istana Kata tadi tertera juga nih. Terus gerbang 290 yang tingginya udah 1790 mdpl. Nah posnya tuh terus pos Liliput, pos Simpang 3, pos Akar, pos Sabana, terus tanjakan Mesra, baru puncak. Wah, sebelum kita nyampe puncak tuh kita harus mesra-mesraan dulu di tanjakan. Nah ini tapi belum sampai. Tapi kalau di sini sebelum sampai gerbang udah sampai pintu masuknya nih, tangga dikit terus lewat tengah-tengah pohon. Kok pohon sih, perkebunan teh. Tapi ini udah kabut, kanan kiri kabut, seluruh kabut. Tapi ini tuh teman-teman anjing setia nemani. Nah jadi 2 anjing itu bener-bener ngikutin kita ya, kayak bukan ngikutin tapi dampingin. Soalnya kalau kita berhenti mereka ikut berhenti istirahat, terus kita jalan mereka juga ikut jalan, malah mereka lebih depan terus nunjukin jalannya. Oh lihat sini loh om, lihat sini loh om, kayak gitu. Nah ini namanya si Bron. Nah itu yang itu si Black, hoi, dikacangin, misi, waduh.
Nah ini tadi tuh dari pos, kok pos sih? Dari yang jalan apa itu namanya? Jalan berbatu, sekarang tuh kayak menuju gerbang 290, treknya kayak gini loh. Nah, Black, treknya kayak gini terus-terusnya. Jadi udah berubah trek ya. Tapi treknya ini tangga. Nah kalau posisi habis hujan kayak gini agak beletok, jelemek. Apalagi bahasanya, pokoknya tuh gembur gitu lah. Tapi gemburnya becek. Nah ini tuh loh, dari treknya tuh bikinan kayak gini, tangga kayak gini, batu kayak gini. Tapi ada yang tinggi banget. Nah ini sekitaran berapa ya, setengah meter lah yang ini. Kalau setengah meter buat naik, wah, lumayan. Iya aduh. Wow ini si Black stay tune nemani. Black, capek Black. Yo, nah ini selamat datang di kandang celeng. Nah sebelum masuk kandang celeng itu, nah kayak gini, treknya kayak gini. Itu ada beberapa peringatan ya. Yuk, waspada babi hutan. Babi hutan itu dimasuk kayak begal hutan. Wah, hati-hati pokoknya tuh. Dilarang keras camp di area tengah hutan. Terus dilarang keras membuat api unggun. Udah jelas ya, pokoknya kalau ada larangan-larangan atau himbauan-himbauan itu diikutin ya. Jangan sok-sokan langsung alah rapopo your head wah. Yuk, langsung jalan. Woi, Black. Woi, ayo. Oh, kini manut. Nah, tumben. Mana. Nah, toke mas-mas ya kayak. Nah, kondisi di gerbang celengnya tadi tuh hutan belantara kayak gini ya. Jadi hutan-hutan banget gini ya. Masih harus ngebiak-biak. Apalagi ini treknya habis hujan jadi agak licin. Kayak ini loh, kayak trek air. Kok trek air sih, jalur air. Trek kayak balapan ya. Yuk. Wah, treknya itu harus kayak merangkak-rangkak, soalnya kan ini yang tengah licin, jadi kayak kakinya itu harus mengkangkang. Nah, mengkangkang terus. Nah, mengkangkang mas. Yuhu. Masih ditemani sama si Black dan si Brown. Ya aduh. Serasa kayak punya anjing pemburu. Yuk, melayu. Wah, mantap. Treknya kandang celeng itu walaupun naik nanjak tanah semua tuh relatif enak ya, soalnya tuh treknya kayak gini. Nah, kayak gini tuh keset, nggak licin, pokoknya nih kayak gini nanjak. Mantap, tapi enaknya tuh empuk, nggak licin, tap lah pokoknya. Capek mas. Mengkangkang. Nah, soalnya tuh trek bawahnya tuh kan bekas jalur air ya. Yang keset itu samping-sampingnya, jadi kalau jalan tuh harus mengkangkang. Tap lah. Atas juga sama tuh, kangkang. Wih, dikit-dikit istirahat. Nah ini Nanda ini ya. Biasanya kan dia bawa rokok, dia nggak ngerokok. Soalnya rokoknya ditinggal di jok tadi, soalnya takut bukan takut sih, tapi kayak tadi kan dia bawa koreknya yang korek jres itu loh, yang korek batang. Nah itu tuh ternyata di base camp katanya per puntungnya itu tuh dihitung, jadi ntar daripada jres hilang harus nyari lagi, nggak usah lah. Nah jadi nih dia tuh setiap istirahat tuh nafasnya keluarnya surya. Jadi bakone utah kabeh. enteng ranggawa tas. Orang gawa tas. Enteng. Si anjing capek. Black. Turu bablas lu. Nek mager loh, hoi. Jangan ngantuk tenan. Nah, ini tuh berhubung tektok ya, jadi kita istirahat dulu, makan roti, minum. Kita nggak bawa kompor, nggak bawa nesting buat masak. Soalnya kita udah bawa termos yang buat air panas, roti kayak gini. Nah, tetap ini ditemenin sama Brown. Woi, Brown. Wah, Chan. Ah, si Black kesel, si Black. Si Black lagi tidur. Kecapean kan. Nah, dulu ya. Nah, makanya mereka tuh nemenin dari base camp sampai sini banget loh. Brown. Woi. Armo. Rakam ya wis.
Woi, ayo lanjut. Black, Brown. Ya wes lah, turu sik. Black. Gedek. Masih dengan jalur yang sama, mekangkang. Wah, jadi treknya itu masih kayak gini ya. Ini tuh agak curam pokoknya curam. Nah, itu harus mekangkang. Wah, mantap pokoknya. Jadi dari ini masih di area mana tuh namanya tadi? Gerbang kandang babi kok babi. Kandang celeng. Treknya masih kayak gini, licin soalnya habis hujan. Tapi kalau kanan kiri kanan itu nggak licin. Jadi kok jalan tuh harus mekangkang, tengah-tengahnya yang aliran air kayak gini. Jadi harus mekangkang, mantap. Wah, ini vegetasinya rapat ya. Tapi treknya tuh udah apa tuh? Nggak yang tengah-tengah aja ada aliran sungai kecil tadi. Tapi ini rapat banget nih. Jadi kalau trekking malam ya peteng dedet. Susah buat nentuin treknya mana. Jadi kayak trek Ciluba kalau malam. Nah, kalau ini kan masih kelihatan. Wow, itu atas. Nah, itu masih trek kelihatan. Wow, itu trek. Jadi nggak Ciluba kaget tiba-tiba jedul ning wait ternyata godong. Wah, ini sampai pos Liliput. Yaduh, pos Liliput. Itu sekitaran dari gerbang Celeng tadi sekitaran berapa sih, Mas? 1,5 jam lah. Jadi soalnya treknya tuh kayak gitu loh, yang licin tengah kayak sungai, jadi ya agak lama. Terus tadi istirahat lama banget, soalnya kan treknya licin, hemat tenaga lah. Yuk, nah ini dari pos Liliput menuju Simpang 3 tuh treknya tuh masih sama, tetap sama, cuman ada beberapa titik yang beda. Tapi tetap kebanyakan dominasinya sama. Ada aliran sungai, terus kayak yang trek terjal. Tapi yang trek terjal kayak gini malah enak soalnya nggak licin. Lanjut terus. Wah, vegetasinya tuh rapet banget ya. Dari tadi tuh kayak kesandung akar. Rasanya tuh hampir mirip lah kayak aduh, jeglok sirahku. Astagfirullah. Wah, kayak gini loh. Vegetasinya masih rapat banget. Ini daunnya itu kayak daun lateng. Kalian tahu daun lateng nggak sih? Pokoknya tanaman yang gatel tapi yang kecil. Kalau ini semuanya lateng ya bentol. Black. Ini tuh dia malah makan tanaman ya. Tadi dikasih roti nggak mau, minum nggak mau, tapi malah mangan pagar tanaman. Black, istirahat sih toh. Kesel lo, Black. Oke, ini udah sampai pos Simpang 5 ya. Jadi perjalanan dari pos Liliput sampai pos Simpang 5 itu sebenarnya nggak jauh ya, cuma naik sekitaran 18 atau 20-an mdpl. Tapi kan mdpl-nya ke atas. Tapi kalau ini kan kalau trekking sekitaran, nggak ngitung lah, capek. Bukan capek. Pak Mali ngomong capek, nggak boleh ngomong capek. Nah, kalau di gunung itu cintai alam, lupakan DE yang meninggalkanmu. Ini kata-katanya nih. Iya aduh. Aduh, ini belum sampai puncak, ini udah hujan nih. Tapi hujannya tuh masih rintik-rintik ya. Jadi ini tetap sedia bongkar mantrol. Jadi kalau kalian naik gunung tuh harus tetap sedia mantrol ya. Jangan mentang-mentang, wow, cuacanya cerah. Wah, cuaca kan nggak bisa diprediksi ya. Jadi tiba-tiba bres, ranggo mantrol. Jadi kalau kalian naik itu tetap harus bawa mantrol. Maunya gitulah. Nah, ini tuh dari pos Simpang 3 tuh disediain tali ya. Wing, buat narik ulur perasaannya. Yaduh. Jadi kalau ada tali kayak gini tuh lebih enak ya jalannya. Jadi nggak harus dungkak-dungkok. Wih, cepet banget tuh, Bang. Yuk, let's go. Nah, naik sedikit dari pos Simpang 5 tadi tuh vegetasinya udah berubah ya. Kalau tadi tuh hutan-hutan, ini udah kayak semak belukar kayak gini. Treknya pun udah bukan trek air lagi, jadi trek kayak gini. Kalau ini buat ngelangkah enak, udah nggak licin, nggak
gembur banget. Pokoknya enak lah. Wah, alhamdulillah udah sampai pos Akar. Nah, dari pos Simpang 3 sampai pos Akar itu sekitaran 25 menitan lah. Soalnya treknya tuh ya kayak tadi tuh yang kayak gini, tanah kayak gini, tanah kayak gini. Tapi ada beberapa tanah yang jalur air, tapi ada yang enggak juga. Jadi cuman tanah kayak gini doang. Tapi ada sedikit bonus ya, tapi sedikit banget. Jadi jalan landainya tetap ada, tapi sedikit banget. Nggak apa lah, tapi ini udah alhamdulillah sampai pos Akar. Nah ini tadi tuh kabut atau mendung ya, soalnya kan angin terus kayak hujan, rintik-rintik, gaji. Terus tadi udah persiapan bawa mantol, tapi ternyata nggak jadi hujan, alhamdulillah banget. Tapi masih mendung. Jadi setelah pos Akar Cinta itu treknya kayak gini, swing, itu nanjak banget dan buahnya akar kayak gini, wah, mantul lah pokoknya. Ini baru setengah perjalanan ya, soalnya kalau naik lagi, waduh, masih ke sana. Yuhu, tap lah. Yuk, ikutin terus. Let's do the go. Let's go. Yuhu, nih dari pos Akar Cinta ke atas sedikit ada memo kayak gini. Bukan memo sih, tapi peringatan. Ingat, sampah tidak bisa berjalan sendiri ke tempatnya. Tapi kalau manusia yang sampah bisa membuang sampah kemana aja. Ya aduh, ngomong opo nah. Semangat bos. Wih, aduh. Wih, aduh. Ya. Yo, ini ada tali lagi ya. Wah, talinya ini panjang banget. Sampai atas nggak kelihatan kabut, soalnya ini terlalu panjang. Ini soalnya kalau nggak pakai tali ini licin banget ya. Jadi, wah beruntung lah kalau dikasih tali. Makasih mas-mas basecamp. Udan tangise ati saiki banyune terus tenan. Woi, semangat Mas, semangat, woi. Mantap, mantap. Mantap. Terus, ngapain, Mas? Hujan terus. Nah, jadi treknya kayak gini. Agak licin, mantap. Sampai harus lepas sepatu. Teles kelebas netes eluh ning dodoku. Yuk, waduh, mantap. Tanjakan Mesra. Alhamdulillah sampai tanjakan Mesra. Tapi ini hujan deras banget ya. Wah, kayak gini lihat nih. Wah. Airnya, wah. Waduh. Kayak sungai. Mantap. Treknya kayak gini, wah. Semangat Mas. Ini alhamdulillah ya, mumpung reda jadi makan dulu ya. Soalnya lapar nih. Tuh, nah kerehnya maklum bro. Soalnya udah nggak ada tempat landai kayak gini. Pokoknya ini miring, itu kalau miring kayaknya berapa derajat ya, mungkin 45-an lah, 45 derajat. Terus kayak aliran air waktu tadi hujan itu banyunya bus. Wah, astagfirullahaladzim. Mantap pokoknya. Ini berhubung lapar, makan dulu. Ini pos kayaknya tinggal pos puncak kayaknya tinggal 5 menit lagi. Tinggal satu belokan terus 5 menit lagi. Wah, mantap. Jadi tadi setelah nge-shoot yang di atas pos Akar tadi loh, langsung hujan brus juan. Wah, mantap nih. Pakai mantrol. Ini udah ada dikit karena lapar dan gak ada tempat landai, kita berhenti di bawah sini. Wah, kayak tempatnya kayak gini. Yuhu, mantap. Nah, tadi tuh deras banget sampai ini ada aliran sungai. Bukan aliran sungai sih, aliran air, tapi yang tadi waktu hujan deras banget tuh, wah, mantap. Deras banget ya. Ini pokoknya unforgettable mobil beneran. Nggak bakalan lupa ini sama momen kayak gini. Ayo,
Kayaknya yang apa tuh anjing-anjingnya itu udah pada lari, mungkin udah tahu ya kalau mau hujan, jadi mereka mungkin langsung turun. Mereka udah kasih tahu wak 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 kayak gitu, terus mereka lari turun, mungkin udah tahu kalau hujan. Wah, padahal ini bentar lagi ini udah lewat apa tuh pos mesra. Terus tanjakannya nih ada ini, nah nih kemiringannya kayak gini, itu kemiringannya bukitnya itu. Nah langsung turun, waduh jatuh kayak ini. Wah mantap mantap, unforgettable moment banget. Mas, gimana perasaannya mas? Trekking hujan mas? Mantap pokoknya, wah. Wah. Nah, tadi waktu hujan deras ngelewatin kayak gitu. Wah, mesra banget ya Allah, mesra. Ayo semangat mas, semangat. Nah ini di atas tanjakan mesra itu treknya kayak gini. Mana ini hujan deras banget, waduh. Astagfirullahaladzim, unforgettable moment banget. Yuk semangat mas, bentar lagi ada mie ayam. Mantap. Ini treknya tuh masih basah yuk, atas masih belum kelihatan nih, masih hujan rintik-rintik. Oi mas, semangat mas. Masih kabur ya. Jadi treknya kayak gini kalau dari tanjakan mesra sampai OTW puncak. Besok kalau kalian kesini jangan kaget lah. Ini tuh sekitaran 45 derajat lah. Udah syar'i belum ini? Udah kayak ukti belum ini? Alhamdulillah udah sampai puncak nih, tapi masnya layah-layah mas. Mantap mantap, unforgettable moment. Alhamdulillah. Jadi gambaran treknya itu kayak gitu tadi ya. Dari base camp, terus dari base camp ke apa tuh kebun teh, terus naik pokoknya kayak gitulah. Terus tapi ini dari puncak ini udah kelihatan semuanya. Angin semuanya, angin, suara angin sing ngerindu hati. Udah terlalu syar'i kayak Nisa Sabian. Astagfirullahaladzim. Waduh. Nah untuk gambaran besarnya kayak gitu ya. Jadi emang ini naik gunung itu buatnya bukan buatnya review, tapi emang buat nge-review jalannya kayak apa gitu loh. Jadi pokoknya gambaran besarnya kalau besok kalian mau ke Kembang ya kayak gitu. Nah, ini udah sampai puncak alhamdulillah. Tadi berangkat tuh sekitaran jam 10 kurang, dan ini jam 12 sih, jam 2 lebih, sekitaran lebih 11 menit lah. Jadi sekitaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 jam sampai 5 jaman lah sampai puncak gitu. Stay tune di channel ini. Terima kasih udah nonton dari base camp terus sampai yang kayak hutan-hutan, terus yang tadi waktu kehujanan tuh nggak terlalu di sering video ya, soalnya takut kameranya rusak, baru kamera satu-satunya jadi high. Nah, pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Ikutin terus video-video saya selanjutnya. Dan video saya itu lebih ke nge-review jalannya, bukan nyari apa tuh namanya, nyari view-nya. Lebih nge-review tapi bukan nyari review. Jadi kalau misal kalian belum naik gunung tapi ingin tahu itu trek kayak gunungnya tuh kayak gimana, ya cari di channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.